warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Dutami dengan NIM 2350191083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kajian Estrogen Sintetik berdasarkan target reseptor estrogen dan aktivitas farmakologinya dalam terapi hormon. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya peran estrogen di dalam tubuh, khususnya pada sistem reproduksi wanita, serta meningkatnya penggunaan estrogen sintetik dalam dunia klinis. Nah, dalam presentasi ini akan dibahas latar belakang pengembangan estrogen sintetik, target molekuler berupa reseptor estrogen, mekanisme kerja pada tingkat selulernya, hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis, hingga manfaat dan risiko penggunaan dalam terapi hormon. Diharapkan melalui pembahasan ini kita dapat memahami bagaimana estrogen sintetik bekerja serta pertimbangan penggunaannya secara rasional. Oke, di slide 2 ada latar belakang. Estrogen alami memiliki peran fisiologis yang sangat penting, namun penggunaannya sebagai obat memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan utamanya adalah metabolisme lintas pertama di hati yang terjadi dengan cepat sehingga menyebabkan bioavailabilitas oral estrogen alami menjadi rendah. Akibatnya, efektivitas terapi menjadi kurang optimal jika diberikan secara oral. Untuk mengatasinya, kita perlu mengembangkan estrogen sintetik melalui berbagai modifikasi struktur kimia. Modifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas metabolik, meningkatkan potensi biologis, serta memperpanjang durasi kerja obat di dalam tubuh. Selain itu, estrogen merupakan hormon steroid yang berperan sentral dalam pengaturan sistem reproduksi wanita, seperti siklus menstruasi dan fungsi ovarium. Estrogen juga memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tulang, kesehatan sistem kardiovaskular, serta fungsi sistem saraf pusat. Pada kondisi tertentu, seperti menopause atau gangguan hormonal, kadar estrogen menurun sehingga memicu munculnya gejala klinis, seperti hot flashes, osteoporosis, serta atrofi urogenital. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya terapi hormon menggunakan estrogen sintetik. Lanjut, di slide 3 ada target terapi reseptor estrogen. Efek biologis estrogen ini, baik estrogen alami maupun estrogen sintetik, tidak terjadi secara langsung, melainkan dimediasi oleh reseptor estrogen reseptor. Reseptor estrogen termasuk ke dalam kelompok reseptor nuklir yang berfungsi sebagai faktor transkripsi. Ketika estrogen berikatan dengan reseptornya, kompleks yang berbentuk akan mempengaruhi ekspresi gen tertentu pada jaringan target. Proses ini menyebabkan terjadinya berbagai efek biologis, efek fisiologis seperti proliferasi sel, diferensiasi jaringan, serta pemeliharaan fungsi organ. Oleh karena itu, reseptor estrogen menjadi target utama dalam pengembangan dan penggunaan estrogen sintetik sebagai terapi hormon. Ada subtype reseptor estrogen. Reseptor estrogen terdiri dari dua subtipe utama, yaitu ada ER-alfa dan ER-beta. Kedua subtipe ini memiliki distribusi yang berbeda pada jaringan tubuh. ER-alfa terutama diekspresikan pada jaringan reproduksi seperti uterus dan payudara, sehingga berperan besar dalam pertumbuhan dan proliferasi jaringan tersebut. Sementara itu, ER-beta juga lebih banyak ditemukan pada jaringan tulang seperti sistem kardiovaskular dan sistem saraf pusat. Perbedaan distribusi reseptor ini menjelaskan mengapa estrogen dapat memberikan efek yang berbeda pada berbagai jaringan. Pemahamannya mengenai subtipe ini, reseptor ini juga sangat penting karena aktivasi reseptor yang tidak selektif dan meningkatkan risiko efek samping. Lanjut, di slide mekanisme molekular kerja. Secara molekuler, estrogen sintetik bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor estrogen, baik ER-alfa maupun ER-beta. Proses pengikat ini dapat terjadi di sitoplasma ataupun langsung di dalam nukleus sel. Setelah berbentuk kompleks, hormon reseptor yang aktif, kompleks ini akan berikatan dengan estrogen respon elemen pada DNA. Ikatan tersebut kemudian mengatur proses transkripsi gen yang berperan dalam berbagai fungsi biologis, seperti proliferasi sel, diferensiasi jaringan, metabolis tulang, serta pemeliharaan fungsi epitel.
Selain itu juga, mekanisme genomik yang berlangsung relatif lambat, estrogen juga dapat menimbulkan efek non-genomik melalui aktivasi jalur pensinyalan intraseluler yang berlangsung lebih cepat. Efek non-genomik ini berkontribusi pada respon seluler yang cepat terhadap estrogen. Lanjut di slide 6, sejarah pengembangan estrogen sintetik. Nah, estradiol pertama kali diidentifikasi sebagai estrogen endogen utama yang diproduksi oleh tubuh. Namun, karena keterbatasannya dalam penggunaan klinis, dikembangkan estrogen sintetik awal seperti diethylstilbestrol atau DES. DES ini juga memiliki aktivasi estrogen yang sangat kuat. Tetapi penggunaannya kemudian dibatasi karena terbukti menimbulkan efek toksik serius. Selain itu, estrogen alami juga mengalami metabolisme lintas pertama di hati yang cepat, sehingga bioavailabilitas oralnya sangat rendah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, dilakukan modifikasi struktur kimia, khususnya pada posisi C17. Modifikasi tersebut menghasilkan etinil estradiol yang memiliki stabilitas lebih baik dan hingga saat ini digunakan secara luas dalam kontrasepsi oral secara hormon. Lanjut, di slide 7 ada lead compound dan struktur kimia. Nah, lead compound dan estrogen sintetik adalah 17 beta estradiol yang memiliki kerangka steroid tetrasiklik. Kerangka ini memungkinkan molekul berikatan secara optimal dengan reseptor estrogen. Gugus hidroksil pada posisi C3 dan C17 berperan penting dalam pembentukan ikatan hidrogen dengan reseptor sehingga meningkatkan afinitas ikatan. Namun, estradiol alami cepat dimetabolisme di hati. Oleh karena itu, penambahan gugus etinil pada posisi C17 dilakukan untuk meningkatkan stabilitas metabolik dan memperpanjang durasi kerja obat di dalam tubuh. Di slide 8 ada hubungan struktur aktivitas atau SAR. Hubungan struktur dan aktivitas menunjukkan bahwa efektivitas estrogen sintetik sangat bergantung pada integritas kerangka steroid dan posisi gugus fungsional utama. Cincin aromatik A dan gugus hidroksil pada C3 merupakan elemen farmakofor yang menentukan afinitas terhadap reseptor estrogen. Penambahan gugus etinil pada posisi C17 meningkatkan resistensi terhadap metabolisme oksidatif di dalam hati, sehingga memperpanjang waktu paruh dan meningkatkan potensi obat. Selain itu, esterifikasi gugus hidroksil dapat menghasilkan senyawa prodrug yang memiliki durasi kerja lebih panjang, sehingga meningkatkan efektivitas terapi. Lanjut, di slide 9 ada aktivitas farmakologinya. Nah, dalam terapi pergantian hormon, estrogen sintetik berperan penting dalam mengurangi gejala vasomotor pada menopause dengan mengatur pusat termoregulasi di hipotalamus. Estrogen juga membantu mempertahankan kepadatan tulang dengan menekan aktivitas osteoklas sehingga dapat mencegah osteoporosis. Selain itu, estrogen sintetik memperpanjang kondisi atrofi urogenital melalui stimulisasi profiresi epitel. Pada kontrasepsi oral, estrogen sintetik bekerja dengan menekan sekresi FSH dan LH melalui mekanisme umpan balik negatif, sehingga menghambat ovulasi dan menstabilkan endometrium. Di slide 10 ini ada efek samping dan resikonya. Nah, penggunaan estrogen sintetik tidak terlepas dari resiko efek samping, terutama akibat aktivasi reseptor estrogen yang tidak selektif. Stimulasi ER-alfa pada jaringan payudara dan endometrium dapat meningkatkan proliferasi sel dan berpotensi meningkatkan resiko keganasan sel. Lain itu juga, aktivasi reseptor estrogen di hati dapat meningkatkan sintesis faktor koagulasi yang berujung pada peningkatan resiko tromboemboli dan gangguan kardiovaskular. Nah, oleh karena itu, penggunaan estrogen sintetik harus dilakukan secara rasional, terkontrol, dan berdasarkan pertimbangan manfaat serta resikonya. Nah, sebagai kesimpulan, estrogen sintetik merupakan agen terapi hormon yang bekerja dengan menargetkan reseptor estrogen, yaitu ER-alfa dan ER-beta sebagai target molekular utama.
Modifikasi struktur kimia juga, khususnya pada posisi C17 dan gugus hidroksil tertentu, berperan penting dalam meningkatkan stabilitas metabolik, afinitas reseptor, potensi biologis, serta durasi kerja obatnya. Hubungan struktur dan aktivitas menunjukkan bahwa perubahan kecil pada struktur kimia dapat memberikan dan berpengaruh sangat besar terhadap aktivitas farmakologinya. Dalam praktik klinis, estrogen sintetik memberikan manfaat yang signifikan dalam terapi penggantian hormon, pencegahan osteoporosis, serta kontrasepsi oral. Namun, karena adanya risiko efek samping akibat aktivasi reseptor yang tidak selektif, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan pengawasannya yang sangat ketat. Nah, dengan memahami target reseptornya, mekanisme kerja, serta hubungan struktur dan aktivitas estrogen sintetik, diharapkan mahasiswa dan tenaga kesehatan dapat menggunakan terapi hormon secara lebih bijak dan rasional. Dengan demikian, penjelasan mengenai kajian estrogen sintetik berdasarkan target reseptor dan aktivasi farmakologinya dalam terapi hormon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.